Oke, selamat siang kepada seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada. Siang ini kami berada di salah satu perumahan Bumi Asri di Medan. Kita akan jejaki ke salah satu mantan notaris Sumatera Utara. Kita akan membahas tentang persoalan tanah untuk rakyat. Ini adalah persoalan 5.873 hektar yang ada di Timur Plus. Kita akan coba korek segala bentuk bagaimana persoalan ini kepada salah satu notaris, mantan Dewan Notaris Sumatera Utara, yaitu Natigor Haslomuan Hutasoid. Kita akan coba menjejaki ke rumah beliau. Oke. Selamat siang, Pak Natigor. Ya, terima kasih. Oh, selamat siang Pak Natigor. Kami izinkan sebentar mengganggu Pak Natigor. Ya. Kedatangan kami kepada seluruh warga Indonesia dimanapun berada. Siang ini kita berada di rumah salah seorang mantan Dewan Notaris Sumatera Utara yang sudah pensiun. Nah, kedatangan kami di sini kami akan membuka tentang kronologis tanah atau sejarah tanah 5.873 hektar yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, ini kami publikasikan kepada masyarakat luas, khususnya Sumatera Utara dan Indonesia, biar mengerti tentang apa yang terjadi dan kronologis masalah tanah 5.800 yang akan segera direalisasikan di Sumatera Utara. Nah, untuk itu kita simak apa hasil konfirmasi kami atau mengenai sejarah tanah ini. Oke, selamat siang Pak Natigor. Ya, terima kasih. Terima kasih atas atensi dan penyambutannya kami ke rumah Pak Natigor. Kedatangan kami menurut hemat kami dan pemantauan kami bahwasanya Pak Natigor juga salah satu ikut memantau masalah tanah 5.873 hektar ex Hagiu yang sudah habis hagiunya. Sejauh ini Pak Natigor, apa dan bagaimana sejarah yang Pak Natigor bisa utarakan kepada kami dan publik? Untuk itu kami mohon waktunya Pak Natigor. Terima kasih Pak Natigor, kami persilakan kepada Pak Natigor. Baik, jadi singkatnya adanya tanah seluas 5.876,06 hektar sebagai lahan bekas hak guna usaha milik PTP 2 yang tidak diberi lagi perpanjangan hak guna usahanya tahun 2000-an adalah disebabkan adanya 5 hal, yaitu hal pertama, di dalam hak guna usaha PTP 2 seluas 62.000 hektar terletak di 3 kabupaten Langkat, Binjai, dan Deli Serdang itu sebahagian sudah diduduki atau istilah umum digarap oleh petani atau rakyat. Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Utara sebelum memproses permohonan perpanjangan hak guna usaha PTP 2 itu, dibentuknya panitia yang disebut panitia B+. Tim B+ ya Pak. Panitia B+ itu memproses setiap kebun milik PTP 2 di lapangan untuk ditentukan, misalnya PTP 2 kebunnya misalnya di Tungkurono di Binjai seluas 1.200-an hektar, apakah semuanya itu tetap diperpanjang hak guna usahanya lagi atau tidak? Ditemukanlah di lapangan oleh panitia B+ itu antara lain adanya penggarapan di atas tanah itu, yang alas hak penggarapannya adalah surat keterangan pembagian tanah sawah ladang oleh pemerintah, dalam hal ini Panitia Land Reform tahun 60-an.
Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini gubernur berhati-hati. Kalau sudah diberikan kepada rakyat sebagai objek land reform, jangan lagi diperpanjang hak guna usahanya. Begitu ya Pak ya. Nah, satu. Kedua, ditemukan pula di situ peraturan daerah Kota Media Binjai tentang tata ruang, di mana tanah ini termasuk cakupan dari tata ruang pengembangan Kota Binjai, sehingga kalau itu masih diberikan perpanjangan hak guna usahanya, tata ruang Kota Media Binjai akan terbentur dalam penggunaan tanah untuk perluasan kota. Penduduk akan kesulitan membuat perumahan karena tanah tidak ada. Jadi alasan kedua, karena perda tata ruang Kota Binjai diminta jangan lagi diperpanjang seluruhnya hak guna usaha itu. Sebagian sudah tidak diperpanjang. Hal yang ketiga, HGU yang tadinya itu merupakan asal usulnya adalah hak adat suku Melayu, itu di zaman Belanda diakui untuk tetap hak adat suku Melayu itu diberikan kembali kepada warga suku Melayu yang ada sekarang, generasi sekarang, sehingga seluruhnya 250 hektar dari 62.000 hektar yang dimohon perpanjangan, 250 hektar tidak diberikan lagi perpanjangan, tapi diberikan untuk BPRP, Badan Persatuan Rakyat Melayu itu, untuk dibagikan kepada anggotanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, penggarap sendiri, yaitu rakyat yang sudah lama karena tanah itu kosong, tidak dipakai kebun, tidak ditanami tanaman komoditi seperti karet ataupun kelapa sawit maupun tembakau, sedang di sisi lain rakyat butuh tanah untuk pertanian, digarap. Jadi penggarapan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, itu legalitasnya sekarang mumpung HGU-nya sudah habis dan mohon perpanjangan oleh Bepulus, dibuat sebagai tanah yang tidak lagi diperpanjang HGU-nya. Jadi penggarapan itu menjadi legal nantinya. Itu sebab keempat. Sebab yang kelima adalah tuntutan tata ruang, yang kalau diperpanjang HGU-nya, tata ruang akan terbentuk. Nah, sebab yang kelima, karyawan PTP 2 sendiri yang sudah pensiun, pensiunnya tidak cukup untuk belanja sehari-hari. Mereka ingin, karena masih hidup, untuk menanam sayur-sayuran, katakanlah palawija, menambah penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan dapur. Itulah sebab yang kelima, karyawan pensiunan karyawan PTP sendiri minta diberikan tanah untuk mereka. Istilahnya kebun sayur. Nah, akhirnya diputuskan oleh panitia Bepulus itu, dari 62.000 hektar yang dimohon perpanjangan HGU oleh PTP 2, hanya disetujui 56.000 hektar lebih. Seluas 5.876,06 hektar yang tersebar di 44 kebun milik PTP 2 tidak lagi diperpanjang. Oke, Oleh 5 sebab itu tadi. Oke, 5. Oke, 5 tadi sebabnya. Ya. Nah, tadi tim B+. Kenapa disebutkan ini nama tim B+? Ya. Coba Pak Natigor. Sesungguhnya panitia yang mengerjakan atau menangani proses pemberian hak guna usaha itu namanya panitia B. Itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Agraria. Tapi keanggotaan panitia B diperluas oleh gubernur
dengan memasukkan juga yang mewakili Kodam, yang mewakili Kapolda, polisi, dan mewakili kejaksaan. 3 unsur ini diikutkan sehingga disebut panitia B plus tambah. Kalau hanya panitia B, mereka ini tidak ikut. Tapi karena diikutkan yang mewakili Kodam, mewakili Polda, yang mewakili kejaksaan, maka disebutlah namanya panitia B plus. Nah, dengan itu diharapkan wibawa dan keobjektivitasannya memutuskan setiap bidang tanah yang diperpanjang dan yang tidak diperpanjang, diharapkan betul-betul objektif dan bisa diterima argumentasi hukumnya agar PTP 2 tidak keberatan kalau tidak diperpanjang. Nah, dengan panitia B plus ini ternyata pekerjaan panitia B plus lebih lancar dan lebih dapat dipercaya, lebih bonafit dalam arti berwibawa, sehingga PTP 2 tidak keberatan dengan kesimpulan 5.876,6 hektar tidak diperpanjang. Oke Pak Natigor, dari apa hasil yang diterangkan Pak Natigor, berarti tim B plus ini sudah mempunyai kekuatan untuk ditindaklanjuti. Kira-kira gimana nih Pak Natigor? Dengan panitia B plus yang diangkat oleh dengan surat keputusan gubernur, maka dasar itulah gubernur merekomendasikan perpanjangan HGU PT7 di tiap kebun itu ke pemerintah pusat melalui BPN. Kalau di satu kebun misalnya tadinya HGU-nya 1.000 hektar, oleh B plus diputuskan 100 hektar tidak diperpanjang lagi, maka yang diusut perpanjangannya tinggal 900 hektar. Begitulah timbulnya angka 5.876,6 hektar itu adalah jumlah luas HGU yang tidak diperpanjang di dalam 44 perkebunan. Oke Pak Natigor, berarti ini sekarang persoalan tanah yang 5.000 ini adalah di tangan oleh Gubernur Sumatera Utara, ya, sesuai dengan hak prerogatif. Ya. Nah, menurut Pak Natigor selama ini apakah ini sudah maksimal atau sudah berapa persen yang sudah terrealisasi menurut Pak Natigor tentang tanah untuk rakyat sesuai yang diamanahkan oleh Pak Presiden kepada pemerintah, tanah untuk rakyat? Ya. Jadi setelah berakhirlah dalam arti perbuatan hukum untuk perpanjangan hak guna usaha itu dicantumkan lagi itu di dalam surat keputusan nomor 42, 43 dan 44 tahun 2000 dari BPN Pusat, di mana dicantumkan di situ luas-luas tanah yang diperpanjang dan yang tidak diperpanjang. Di situ salah satu diktum SK 42/34 tahun ini menugaskan gubernur membagikan tanah-tanah yang tidak diperpanjang itu kepada pihak-pihak yang disebut 5 kelompok itu tadi. Petani pemilik surat hak yang kuat, petani penggarap, petani atau bekas pensiunan karyawan, rakyat Melayu ada Pak? Suku Melayu, tata ruang, itu semuanya dicantumkan dalam SK 42 menerima hak itu dari gubernur. Jadi gubernur jadi distributor tanah itu, pembagi. Tetapi dengan syarat setelah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN. Penghapus bukuan. Nah, penghapus bukuan itu sudah diberikan secara global, tetapi PTP 2 sebagai pelaksana lapangan meminta ada pembayaran ganti rugi aset terhadap tanah-tanah yang dihapus bukukan. Ada PTP 2 mengharapkan ganti rugi. Bukan mengharapkan, mengharuskan ada ganti rugi aset atas tanah yang tidak diperpanjang. Oke, sebelum kita lanjut Pak Natigor, sesuai dengan Undang-Undang
yang kita dengar dan itu tertuang juga bahwasanya tanah ini dikelola oleh BUMN. Nah, setelah habis hak berlakunya atau kontraknya yang 25 tahun, kan tanah ini kembali kepada negara. Dan semestinya negara membagikan ini kepada rakyat. Menurut Pak Natigor, apa tanggapan Pak Natigor tentang persoalan ini? Jadi saya sebagai katakanlah akademisi dalam arti belajar Undang-Undang Pokok Agraria itu sejak dibuat tahun 60, mengikuti perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Saya tidak sependapat dengan adanya ganti rugi aset. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu Indonesia kita ini, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya dalam hal ini negara bukan pemilik tanah adalah rakyat, tetapi untuk teratur penguasaannya, pembagiannya diberikan kewenangan itu kepada negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, atas hak guna usaha, pemilik hak guna usaha yang misalnya berumur 25 tahun boleh memohon perpanjangan, tetapi pada saat perpanjangan pemerintah lihat dulu apakah perpanjangan 20.000 hektar misalnya masih bisa disetujui semua atau tidak, karena alasan tadi sudah ada penggarapan, sudah ada tata ruang, sudah ada tuntutan dan macam-macam itu. Itulah sebabnya dibentuk panitia BPLUS. Oh gitu ya Pak Natigor ya. BPLUS itulah memutuskan, oh yang ini kebun ini ada permohonan HGU-nya 1.000 hektar, 100 tidak diperpanjangnya. Kenapa? Karena dituntut. Siapa yang menuntut? Rakyat yang sudah mendapat tanah itu dengan melalui Land Reform tahun 60-an. Jangan lagi diperpanjang. Sehingga yang diperpanjang hanya 900 hektar. Begitu juga di kebun lain, misalnya 15.000 hektar HGU-nya tidak diperpanjang 1.000 hektar. Karena alasan apa? Karena tata ruang, misalnya di Binjai untuk kota Media Binjai, Ngurolo, dan seterusnya. Demikian kejadiannya, sehingga dari 62.000 hektar yang dimohon perpanjangan hanya disetujui 56.000 hektar sekian. 5.876,06 itu tidak diperpanjang. Oke Pak Natigor, terima kasih atas segala kronologis tanah. Artinya kita juga korek ini untuk kita memaparkan kepada halayak umum biar mengerti. Nah, sampai sekarang menurut Pak Natigor tentang pelaksanaan atau realisasinya ini udah sejauh mana yang dirasakan masyarakat Sumatera Utara Pak Natigor? Jadi sesuai tadi diktum SK 424344, Gubernur memberikan dan mendistribusikan tanah yang tak diperpanjang itu setelah memperoleh persetujuan pelepasan penghapusan aset dari Menteri BNI. Disinilah terjadi kemandekan. Karena apa? Karena PTP minta dibayar, namanya ganti rugi aset. Padahal tanah itu sudah kembali statusnya menjadi tanah negara, dikuasai oleh negara diputuskan melalui panitia BPLUS, berikan kepada 5 kelompok itu tadi. Datang PTP, datang PTP boleh tapi bayar. Dasar hukum mereka bayar itu apa Pak Natigor? Ini kalau saya selidiki ternyata ada advis hukum katanya ya, saya tidak pernah baca ini. Advis hukum dari Jaksa Agung menyatakan terhadap tanah-tanah bekas hak guna usaha yang tidak diperpanjang, pemegang haknya masih mempunyai hak kebendaan. Atas tanah itu. Nah, jadi saya baca-baca di KUH Perdata, hak kebendaan yang dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria khusus atas tanah sudah tak berlaku. Hak kebendaan di dalam Undang-Undang Pokok, KUH Perdata
tidak lagi berlaku karena sudah ada undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang hak-hak atas tanah. Jadi hak-hak atas tanah itu menyatakan ada 16 jenis hak atas tanah, diantaranya memang ada hak milik itu tertinggi, ada hak guna usaha. Nah, hak guna usaha itu diberikan kepada suatu perusahaan, kepada PT, mengusahakan sebidang tanah untuk ditanami tanaman komoditi seperti karet, kelapa sawit, tembakau, dan lain-lain. Teh, kalau Jawa Barat teh, dengan kewajiban membayar kontribusi atau retribusi penggunaan tanah kepada negara. Hak itu misalnya diberikan kepada PTA 25 tahun, 10.000 hektar. Kalau sudah berakhir, harus memohon perpanjangan. Pada waktu pohon perpanjangan, panitia B Plus harus lihat apakah dapat disetujui perpanjangan sulai situ lagi atau harus dikurangi karena ada penggarapan tanah. Itulah terjadinya panitia B Plus. Jadi oke Pak Natigor dari Tunggu dulu, kesimpulannya tidak ada dasar hukum buat PTP meminta ganti rugi aset. Sebab itu tanah negara sudah tak diperpanjang, diberikan kepada gubernur kewenangan membagikan kepada 5 kelompok itu tadi. Kok PT minta harus bayar ganti rugi aset? Itu karena advis jaksa agung tadi bilang itu masih aset, masih ada hak kebendaan. Itu yang jadi oke Pak Natigor, saya menganalisa akvis hukum dari jaksa agung yang menyatakan hak kebendaan. Nah sebenarnya tanah ini kan tanah kembali kepada negara. Ya. Hak kebendaan mereka yang saya tahu Pak Natigor, contohnya ada bikin perumahan atau bangunan. Ya sebenarnya hak kebendaan itu ya silakan diambil itu benda tersebut atau perumahan tersebut gitu loh. Ya. Artinya ini berseberangan arah dengan pasal 33 seperti yang Bapak bilang tadi. Itu. Disitulah sekarang Gubernur Sumatera Utara ini menjadi mandek. Mandek ya. Karena PTP, Menteri BUMN bertahan dengan dananya advis hukum dari jaksa agung bahwa hak kebendaan masih ada, karena itu harus bayar ganti rugi aset. Contoh saya dengar di Langkat diminta oleh PTP 80.000 per meter. Per meter. Kalau 1 hektar 10.000 meter berarti 800 juta harus dibayar ke PTP untuk 1 hektar. Kepada si Bejo misalnya diberikan menurut B Plus. Dari mana uang si Bejo membayar sebegitu? 800 juta untuk 1 hektar. Kalau dijual pun belum tentu laku sebegitu. Jadi alasan hukum yang pertama, tidak ada hak meminta ganti rugi aset terhadap tanah-tanah yang tidak diperpanjang. Tetapi kalau di atas tanah itu ada pabrik milik pemilik hak guna usaha, yang ini PTP 2. Ya pabrik itu misalnya ditinggalkan, karena tak mungkin dipindahkan pabrik itu. Ganti rugi terhadap pabrik, ya itu bisa dihitung. Dan siapa yang akan mengelola pabrik itu? Ada rumah-rumah karyawan di situ. Rumah karyawan ini tidak bisa lagi dipakai karena sudah menjadi objek forum B Plus misalnya. Ya rumah-rumah itulah yang boleh dikatakan ada hak kebendaannya. Iya. Silakan pindahkan. Jadi saya sangat-sangat setuju apa tanggapan Pak Natigor. Nah artinya kedatangan kami juga Pak Natigor, kami mau belajar dan ini kita perlu, kami anggap ini perlu ke publik. Ya. Biar publik juga mengerti tentang masalah tanah ini, gimana kemerdekannya. Ya. Nah, oke Pak Natigor, harapan Pak Natigor ke depan ini menurut pelaksanaan Pak Presiden tanah untuk rakyat. Ya. Menurut Bapak apa tanggapan Bapak ke depan kepada pemerintah pusat, kepada Menteri ATR atau kepada Pak Presiden? Nah, jadi untuk ini disampaikanlah kepada Presiden mengapa tanah 5.870-an belum bisa didistribusikan oleh gubernur sesuai bunyi SKP 2454 karena terbentur kepada kewajiban membayar ganti rugi aset itu yang diminta oleh PTP. Dasar hukum PTP meminta ganti rugi aset adalah advis hukum dari jaksa agung yang menyatakan masih adanya hak kebendaan. Ini yang perlu diputuskan. Barangkali advis hukum untuk ini Presiden minta dari Mahkamah Agung. Benarkah
atas tanah-tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang. Ada ganti rugi aset yang diminta oleh bekas pemegang HGU. Benarkah ini menurut hukum? Yang memutuskan itu adalah kalau tidak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Habis hukum dari situlah diminta oleh Presiden untuk memerintahkan kembali kepada Menteri BUMN dan Menteri Agraria dan semua jajarannya ke bawah untuk melaksanakan apa yang dihabiskan itu tadi. Benar, harus ada ganti rugi aset, ya boleh buat. Tapi kalau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tidak ada ganti rugi aset, sebab itu bukan lagi aset pemilik HGU yang sudah berakhir. Yaitu sudah tanah negara. Negara sesuai pasal 33 tadi membagikannya kepada 5 kelompok itu tadi. Pada rakyat. Pada rakyat lah kita bilang. Jadi kalau itu ditegakkan, itulah yang benar menurut pendapat saya. Karena tidak ada arti hak kebendaan itu sebagaimana dihabiskan oleh jaksa agung terhadap tanah-tanah yang sudah berakhir HGU, yang sudah tidak diperpanjang. Tidak ada hak kebendaan. Kewajiban dari pemegang kosongkan, serahkan kepada pemerintah dan diterima gubernur, gubernur baru bagikan kepada siapa-siapa menurut keputusan Bebulus. Selesai. Oke, terima kasih Pak Natigor. Nah, di sini juga kami mendapatkan surat keputusan. Ada tim inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah ex-HGU PTPN 2 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan nomor lengkap di sini, nomor 188.44/302 KPTS tahun 2000. Nah, menurut Pak Natigor, tim yang dibentuk gubernur ini, apakah sudah maksimal atau sudah sesuai dengan tupoksinya ini Pak Natigor? Sesuai dengan pemahaman Pak Natigor dan pendengarannya dari beberapa masyarakat, karena Pak Natigor juga sering kami pantau dan kami dengar bersosialisasi kepada masyarakat. Apakah tim ini pernah mensosialisasikan ini? Apa aturan main di dalam? Ya, jadi kalau SK 188 itu dipedomani, yang di situ ada pengakuan kewajiban membayar ganti rugi aset, justru disitulah sekarang hambatan kepada gubernur. Rakyat tidak sanggup membayar ganti rugi aset yang ditentukan oleh PTP 2 itu. Tidak ada uang yang membayar. Saya contohkan aja. Yang mendapat tanah panitia Bebulus itu diputuskan di kebun Sampali misalnya adalah si Bejo. Si Bejo rakyat miskin dapat tanah untuk menjadi tanah pertanian untuk dia tanami. Harus membayar misalnya 80.000 per meter, berarti 800 juta. Dari mana uang si Bejo? Jadi karena itu gubernur tak bisa bilang sama BPN, berikan sertifikat di Sampali 1 hektar sama si Bejo. Karena di BPN akan terhenti proses pemberian sertifikat karena belum ada bukti pembayaran ganti rugi aset. Itu penyebabnya sekarang. Ganti rugi aset itulah membuat gubernur tak bisa bekerja melakukan pembagian tanah 5.800 bulan itu karena semua kewajiban membayar ganti rugi itu belum ada yang mau membayar. Oh, berarti di situ konsep persoalannya. Di situlah terhenti dia. Karena dia ex karyawan. Ya. Gaji Ada uangnya. Gaji pensiunnya pun bulanannya paling sekian. Mungkin tak cukup, Tak hanya cukup. 20 hari mungkin. Nah, belanja. oke Pak Natigor, kurasa kita singkat saja lah dulu. Kami sudah menyimak apa yang dituangkan intisarinya. Artinya karena kita juga masih ada yang mau kita cross check yang lain. Terima kasih Pak Natigor. Semoga dengan apa yang kita bahas yang ini, masalah tanah untuk rakyat, sesuai dengan apa yang dibilang Pak Presiden, mudah-mudahan pemerintah pusat dan melalui media kita ini juga kita membantu kinerja pemerintah pusat untuk mendapatkan tanah untuk rakyat. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Natigor. Nah, oke, selamat siang. Itulah tadi sekilas pembahasan kami dengan salah satu Dewan Notaris Sumatera Utara yang sudah pensiun, yaitu Natigor Hasrullah Hutasoid. Jangan Dewan Notaris, notaris. Notaris. Pensiunan notaris. Pensiun Notaris Sumatera Utara. Nah, beliau ini banyak bergerak dan mengarahkan masyarakat itu tentang bagaimana pengusulan tanah asal muasal dan kronologis tanah. Jadi untuk itu kami juga berharap kepada Pak Pemerintah Pusat dan Pak Presiden, khususnya juga Pak Menteri ATR yang terbaru Pak Hadi. Nah, menegaskan. Tolong ditegaskan, kami hanya menegaskan. Dan benarkah ada ganti rugi aset? Benarkah ada ganti rugi aset? Nah, artinya ini beban masyarakat. Karena masyarakat ini
cari pagi makan untuk sore. Nah ini persoalannya sekarang masalah 5.877 hektar Jadi mandek. jadi mandek. Nah untuk itu, itulah dulu sekilas perjalanan kami kepada seluruh warga negara Republik Indonesia dan khususnya Sumatera Utara. Tolong kami bantu like, share, dan subscribe kami ini untuk membantu. Jika Anda like dan share dan subscribe, Anda juga sudah membantu masyarakat anak Sumatera Utara mendapatkan haknya tanah untuk rakyat. Sekali lagi, harapan kami kepada pemerintah pusat, tolong berikan yang terbaik. Itulah dulu sekilas perjalanan kami tentang menelusuri 5.877 hektar tanah untuk rakyat. Horas Indonesia, Horas Sumatera Utara. God bless you.